Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok 6 yang beranggotakan Emilia Kartikasari, Afnida Ayunur Aziza, Niken Lorenza, dan Ferio Ardiansa. Di sini kami akan membahas tentang teori produksi. Teori produksi adalah teori yang menjelaskan hubungan antara tingkat produksi dengan jumlah faktor-faktor produksi dan hasil penjualan outputnya. Teori produksi dibagi menjadi 3 subbab, yaitu fungsi produksi, produk total, rata-rata, dan marginal, dan the law of diminishing return. Yang pertama yaitu fungsi produksi. Fungsi produksi sendiri didefinisikan sebagai hubungan teknis antara input dengan output, yang mana hubungan ini menunjukkan output sebagai fungsi dari input. Manfaat fungsi produksi sendiri dibedakan menjadi 2. Yang pertama yaitu fungsi produksi dapat menjelaskan hubungan antara faktor produksi dengan produksi itu sendiri secara langsung, dan hubungan tersebut dapat lebih mudah dimengerti. Manfaat fungsi produksi yang kedua yaitu fungsi produksi mampu mengetahui hubungan antara variabel yang dijelaskan Y dengan variabel yang menjelaskan X, serta sekaligus mampu mengetahui hubungan antara variabel penjelasnya antara X dengan X yang lainnya. Rumus fungsi produksi dapat digambarkan dengan Y sama dengan F buka kurung K dikali L tutup kurung, di mana Y adalah output, sedangkan F adalah input, dan K adalah kapital, L adalah tenaga kerja. Yang kedua yaitu mengenai produksi total, rata-rata, dan marginal. Yang pertama mengenai produksi total. Pengertian produksi total sendiri merupakan jumlah output total atau produk total yang dihasilkan dari penggunaan sejumlah tertentu sumber daya dalam suatu sistem produksi, di mana konsep produksi total ini digunakan untuk menggambarkan hubungan antara output dengan hanya ada satu input yang berubah-ubah yang digunakan dalam sebuah fungsi produksi, di mana fungsi produksi total sendiri dinotasikan menjadi Y sama dengan F dalam kurung X kali I kali Y sama dengan 2. Persamaan ini menggabungkan jumlah output Y atau produk total dari X dengan jumlah input X yang digunakan dengan menetapkan jumlah Y yang digunakan adalah 2 unit. Yang kedua yaitu produksi marginal atau MP. Pengertian produksi marginal sendiri adalah perubahan output yang disebabkan oleh perubahan satu unit faktor produksi X dengan menganggap input-input lainnya tetap. Fungsi produksi marginal sendiri dapat dinotasikan menjadi MPX sama dengan delta Y per delta X, di mana Y adalah perubahan output yang terjadi karena perubahan input variabel X sebesar X unit dengan anggapan bahwa jumlah input lainnya atau Y tetap. Yang ketiga yaitu produksi rata-rata atau AP. Pengertian produksi rata-rata sendiri adalah produk total itu dibagi dengan jumlah unit input yang digunakan. Jadi, produksi rata-rata merupakan jumlah rata-rata produk yang dihasilkan oleh produsen, di mana fungsi produksi rata-rata dapat dinotasikan menjadi APX sama dengan Y per X, di mana produksi rata-rata untuk X jika Y sama dengan 2 unit dalam contoh produksi yang diskrit ditunjukkan pada kolom 4 tabel 7.2. Yang selanjutnya, produk total, rata-rata, dan marginal dari faktor produksi X jika Y sama dengan 2. Pada tabel 7.2 di samping, merupakan sistem produksi di mana Y adalah sumber daya modal dan X merupakan input tenaga kerja jika perusahaan berproduksi dengan menggunakan sejumlah modal tertentu, misalkan Y sama dengan 2. Dengan menggunakan 2 unit modal,
maka output total dari sistem produksi tersebut tergantung pada jumlah tenaga kerja atau X yang digunakan. Produk total dari X ini dibaca di baris Y sama dengan 2 dalam tabel 7.1. Juga ditunjukkan dalam kolom 2 dari tabel 7.2 dan digambarkan secara grafis dalam gambar 7.4a. Berikut grafik produksi total, rata-rata, dan marginal dari faktor produksi X jika Y sama dengan 2. Bisa dilihat gambar grafik 7.4 yang bagian A itu merupakan gambar dari grafik produksi total, rata-rata, dan marginal tersebut. Kurva produk total 2 dimensi. Pada gambar 7.5 melukiskan konsep yang lebih umum mengenai produk total dari sebuah input sebagai schedule output yang diperoleh sesuai dengan kenaikan input itu, dengan menganggap jumlah penggunaan input-input lain tidak berubah. Kurva produk total pada gambar 7.5 tersebut bisa juga digambarkan secara 2 dimensi. Kurva produk total untuk input X dengan menganggap Y tetap pada Y1 ditunjukkan oleh gambar 7.6 bagian A. Kurva ini dibuat secara langsung dari gambar 7.5 dan suatu seri kurva seperti biasa digambarkan untuk input Y dengan menganggap X tetap pada berbagai tingkat. The law of diminishing return. Pengertian: hukum yang menyatakan bahwa jika jumlah penggunaan satu input variabel meningkat, sementara jumlah faktor-faktor produksi lainnya tidak berubah, maka pada mulanya kenaikan penggunaan input tersebut akan menyebabkan kenaikan output, tetapi kemudian akan menurun atau berkurang. Hukum berlaku apabila 1. Hanya ada satu variabel sedangkan seluruh input lainnya senantiasa tetap atau konstan. 2. Proses produksi tetap. 3. Koefisien produksi bersifat variabel. Grafik the law of diminishing return. Pada grafik tergambar kurva produk fisik total yang melengkung mulus. Titik infleksinya adalah titik A. Disitulah peningkatan produk fisik marginal berubah menjadi penurunan. Pada kurva B gambar 1 terlihat perubahan itu mulai terjadi setelah dikerahkannya input sebanyak VA. Pada kurva A gambar 1 titik B di kurva produk fisik total. Produk fisik marginal sama dengan produksi fisik rata-rata. Di situ kuantitas input variabelnya sama dengan VB. Setelah itu produk fisik rata-rata menurun. Di titik C, produk fisik total mencapai nilai maksimum, sementara itu produk fisik marginal sama dengan 0, lantas bernilai negatif. Tahapan tercapainya the law diminishing return. 1. Produksi fisik rata-rata input variabel terus meningkat. Input yang digunakan lebih banyak dibandingkan dengan input variabel. Setiap pertambahan 1 unit, input akan menghasilkan output yang lebih besar. Kedua, penambahan input mulai menyebabkan produk fisik rata-rata itu menurun. Seiring dengan produk fisik marginal, tapi produk fisik marginal masih bernilai positif. Ketiga, terjadi penurunan produk fisik. Pada tahap ini tidak menguntungkan karena total produk fisik yang lebih tinggi hanya bisa dicapai lewat pengurangan input variabel. Contoh kasus the law of diminishing return. Sebuah pabrik merakit bagian-bagian mesin untuk memproduksi mobil. Karena output dari penggunaan tenaga kerja dan modal sangat kecil,
maka perlu adanya tambahan pekerja dengan menganggap input modal kerja. Maka output bisa ditingkatkan lebih cepat. Di 1 unit pertama tenaga kerja X menghasilkan 15 unit produksi. Jika 2 unit tenaga kerja akan 31 unit produksi yang dihasilkan dan MP sebesar 16. Setiap pertambahan 1 unit tenaga kerja selanjutnya akan mengakibatkan kenaikan output 48 unit dengan MP sebesar 17. Akhirnya setelah mencapai suatu kisaran tertentu, pertambahan tenaga kerja tidak akan menghasilkan manfaat sama besarnya dengan manfaat yang diterima sebelumnya. Jika hal ini terjadi, maka tingkat kenaikan output untuk setiap unit tambahan kerja akan menurun. Penurunan produktivitas marginal ditunjukkan oleh unit ke-4, ke-5, sampai ke-10.